Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk materi kita hari ini yaitu bilangan caca. Nah sebelum itu Bapak ada sebuah cerita nih. Pada suatu kelas terdapat 40 siswa. Nah yang dua itu izin, yang satu tidak masuk, dan yang dua itu nggak tahu kemana. Nah pertanyaannya, berapa jumlah siswa yang hadir pada kelas tersebut? Aduh, siapa yang bisa jawab? Kalau masih bingung, Bapak ulangi lagi pertanyaannya. Ibu Pak, ulang lagi. Nah, di sebuah kelas terdapat 40 siswa. Yang dua izin dan yang satu sakit, yang satu lagi gak tahu kemana. Nah, pertanyaannya, berapa siswa yang hadir dalam kelas tersebut? Saya Pak. Oke, baik. Jadi ada 40 siswa, berarti yang tidak hadirnya ada 4 orang, 40 dikurangin 4 jadinya 36 Pak. Wow, baik, betul, jawabannya bagus sekali. Nah, itu tuh adalah operasi matematika dalam penjumlahan. Nah, kenapa materi hari ini bilangan cacah? Yaitu bilangan cacah dapat untuk mengoperasikan matematika dalam penjumlahan. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0, kemudian diikuti oleh 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan cacah tidak memiliki bilangan negatif dan tidak mengandung pecahan maupun desimal. Ditulis sebagai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Terus selanjutnya, ciri-ciri bilangan cacah. Nah, ciri-cirinya adalah dimulai dari 0, tidak ada bilangan negatif, tidak ada pecahan atau desimal. Misal 4,5 bukan bilangan cacah. Jumlahnya tak terhingga. Nah, dan yang terakhir dapat digunakan untuk menghitung banyak benda. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik bilangan cacah. Nah, karakteristik bilangan cacah poin-poinnya adalah merupakan bagian dari bilangan asli, tetapi hanya sisi yang tidak negatif. Kedua, dalam operasi matematika, yaitu penjumlahan yang kita jawab tadi, pengurangan, perkalian, pembagian, dan hasilnya. Penjumlahan dua bilangan cacah selalu bilangan cacah. Perkalian dua bilangan cacah selalu bilangan cacah. Pengurangan dua bilangan cacah tidak selalu bilangan cacah. Kalau masih bingung, itu contohnya 3 kurangi 5, yaitu min 2. Nah, itu tuh bukan bilangan cacah. Nah, sama juga untuk pembagian dua bilangan, itu tidak selalu bilangan cacah. Contohnya 5 bagi 2, yaitu 2,5. Itu bukan termasuk bilangan cacah. Nah, bilangan cacah digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk menghitung jumlah benda dan menyatakan banyaknya sesuatu, seperti kita mau menghitung barang apapun yang kita perlukan. Nah, misalnya jumlah siswa, jumlah buku, nomor rumah, jumlah kendaraan, dan sebagainya. Nah, bilangan cacah dapat dipresentasikan dalam bentuk nilai tempat, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, hingga seterusnya. Nah, garis bilangan selalu dimulai dari 0 dan ke kanan. Nah, untuk pada tingkat sekolah dasar, siswa biasanya belajar untuk membaca dan menulis bilangan cacah, menyusun bilangan cacah dari yang terbesar ke terkecil atau sebaliknya, yang sering ditemui pada tingkat sekolah dasar. Selanjutnya, melakukan operasi hitung, tambah, kurang, kali, dan bagi. Membandingkan dua bilangan cacah menggunakan tanda arafi kayak gini, atau sebaliknya, dan sama dengan. Nah, sini ada contoh soal. Coba Bapak berikan contoh soalnya sederhana dulu. Nanti Bapak berikan soal. Dan sini ada sebuah pabrik memproduksi 125.000 kotak masker pada bulan Januari dan 137.000 kotak masker pada bulan Februari. Nah, berapa jumlah masker yang diproduksi dalam 2 bulan tersebut? Coba. Saya Pak. Oke, baik. Yang pertama tuh ada 125.000, sama yang kedua ada 137.000.
Oke, Lalu dijumlahkan jadi hasilnya 262.000 Pak. mantap. Nah, itu adalah pengoperasian dalam penjumlahan untuk bilangan cacah. Nah, Bapak juga di sini ada contoh soal 2. Urutkan bilangan berikut dari terkecil ke hingga terbesar: 350.000, 125.000, 500.000, 275.000. Nah, jawabannya adalah dari yang terkecil dulu: 125.000, 275.000, 355.000, dan 500.000. Nah, sampai ini kita ke penghujung materi. Di sini ada kesimpulan dari materi hari ini, yaitu bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan terus bertambah tanpa batas. Bilangan ini tidak memakai tanda minus dan tidak berbentuk pecahan atau desimal. Bilangan cacah digunakan untuk menghitung jumlah benda atau menyatakan banyaknya sesuatu. Pada penggunaannya, bilangan cacah membantu kita dalam mengurutkan angka, membandingkan nilai, serta melakukan operasi hitung sederhana. Memahami bilangan cacah penting sebagai dasar untuk mempelajari materi matematika selanjutnya. Nah, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Mohon dimaafkan bila Bapak ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.